Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Dampak penjajahan Jepang di bidang ekonomi. Perkenalkan, nama saya Skarayu dari absen 32. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Nugraini dari absen 7. Saya Aditra Pamungkas, absen 2. Saya Feriana Kamesti dari absen 11. Saya Naila Zara Falia dari absen 23. Di Indonesia yang berlangsung selama hampir 3 tahun, yaitu 1942 sampai 1945, memberikan dampak yang besar dan kompleks terhadap bidang ekonomi. Jepang mengubah sistem ekonomi kolonial Belanda menjadi sistem ekonomi yaitu Bunsei Kizai yang sepenuhnya diarahkan untuk kepentingan militer Jepang. Meskipun ada beberapa proyek infrastruktur dan peningkatan produksi di sektor tertentu, dampak keseluruhannya sangat merugikan rakyat Indonesia. Salah satu dampak utama adalah peningkatan produksi pertanian dan perkebunan. Jepang mendorong rakyat Indonesia untuk menghasilkan bahan makanan dalam jumlah besar demi mencukupi kebutuhan pasukan negaranya. Untuk mendukung hal ini, Jepang membangun infrastruktur seperti irigasi dan jalan raya agar distribusi hasil pertanian berjalan lancar. Rakyat dipaksa mengerjakan romusa atau pekerjaan tanpa bayaran dan dalam kondisi yang memprihatinkan. Di sektor industri, Jepang membangun beberapa pabrik yang memproduksi bahan mentah dan barang jadi seperti kain, sepatu, serta peralatan militer. Pabrik-pabrik ini juga memanfaatkan kerja rakyat Indonesia maupun tawanan. Selain itu, Jepang menerapkan sistem 3 serikat yang terdiri dari serikat buruh, serikat tani, dan serikat pemuda. Tujuan utamanya adalah untuk mengatur dan mengontrol kegiatan ekonomi serta memobilisasi tenaga kerja sesuai kebutuhan Jepang. Dalam hal perdagangan, Jepang menerapkan kebijakan proteksionis. Mereka melarang masuknya barang-barang impor yang dapat bersaing dengan produk Jepang, sekaligus mengekspor produk buatannya ke Indonesia dengan harga murah. Akibatnya, industri lokal sulit berkembang dan mengalami kerugian besar. Selain itu, Jepang juga menetapkan harga komoditas pertanian dengan sangat rendah sehingga merugikan para petani dan pengusaha lokal. Dampak ekonomi lainnya adalah krisis keuangan. Jepang mencetak uang secara besar-besaran untuk membiayai keperluan militernya di Asia Tenggara. Hal ini menyebabkan inflasi tinggi, nilai mata uang jatuh, dan daya beli masyarakat merosot drastis. Kelangkaan barang kebutuhan pokok juga membuat rakyat semakin tertekan dan akhirnya muncul pasar gelap, black market, sebagai solusi alternatif. Secara keseluruhan, meskipun Jepang sempat memperbaiki infrastruktur dan membangun sektor pertanian serta industri. Secara keseluruhan, meskipun Jepang sempat memperbaiki infrastruktur dan membangun sektor pertanian serta industri, penjajahan Jepang justru memperburuk kondisi ekonomi rakyat dan menambah penderitaan di tengah masa Dampak positif dan negatif globalisasi di bidang ekonomi. Globalisasi adalah terjemahan bahasa Inggris dari globalization yang bermakna sebuah proses mendunia. Proses tumbuhnya kesadaran bahwa dunia adalah kesatuan utuh tanpa batasan tertentu. Itulah globalisasi. Saat globalisasi seperti sekarang, masyarakat di seluruh dunia dapat saling terhubung seolah tak ada batas. Fenomena globalisasi mendorong terjadinya perubahan pada tatanan masyarakat yang sudah ada sebelumnya. Hal ini membawa dampak positif karena pertukaran informasi dan pengetahuan jadi lebih masif dan efisien. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi di atas adalah bahwa di Indonesia memiliki dampak yang signifikan dan merugikan di bidang ekonomi. Meskipun ada beberapa pembangunan infrastruktur dan peningkatan produksi di sektor pertanian dan industri, kebijakan yang diterapkan bersifat eksploitatif dan lebih mengutamakan kepentingan militer Jepang. Rakyat Indonesia dihadapkan pada kondisi kerja paksa, penetapan harga yang merugikan, serta krisis keuangan yang parah. Akibatnya, meskipun ada beberapa perubahan, kondisi ekonomi masyarakat justru memburuk dan menambah penderitaan di tengah situasi perang.